adalah disiplin waktu. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, itu kalau masuk kelas, saya salah satu yang paling pertama ada duduk di paling depan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan saya. Ibu saya dulu mendidik keras. Dan kemarin mama ke rumah, terus kita bercanda karena Afiliani di sebuah show-nya, Afiliani View, mewawancarai saya. Dia tanya, bagaimana sih ibu mendidik dulu Min Uno tuh mendidik Sandi Uno seperti apa? Saya bilang nggak bisa dijelaskan sekarang. Kenapa? Karena kalau dijelaskan sekarang itu masuknya ke kategori KDRT. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Disiplin terhadap kualitas kerja itu adalah suatu hal yang utama. Kalau mengerjakan sesuatu itu saya nggak pernah sekali buat terus langsung kumpulin. Diperiksa berkali-kali itu karena itu juga didikan daripada ibu. Bahwa hasil yang kerja yang diberikan itu harus sesempurna mungkin. Karena kenapa? Balik lagi. Hasil yang tentukan adalah orang lain, atau hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah, ini yang saya ingin share, bahwa mumpung masih muda-muda, dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal. Bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Kegemaran saya membaca. Saya tuh adalah seorang, kalau dibilang, ya ini kacamata saya ini -1,5, tapi saya dulu pernah -11 sebelum dioperasi mata. Kenapa? Karena saya senang sekali baca gitu. Setiap hari saya selalu sempatkan membaca buku di malam hari. Saya alokasikan waktu 1 jam untuk baca buku. Dan baca buku itu buku yang menginspirasi dan memberi motivasi kepada saya. Pagi 4-5 koran yang saya selalu baca, ditambah media-media online. Jadi teman-teman di kantor itu bilang, Sandi ini tong sampahnya informasi. Jadi informasi dari manapun saya serap gitu. Semua email saya baca, semua surat yang datang saya baca. Jadi saya itu menggemari membaca itu dari kecil juga. Dan buku-buku yang saya baca itu mulai dari buku-buku cerita sampai buku-buku textbook dan lain-lain, itu semua saya kumpulkan sampai sekarang gitu loh. Nah, kegemaran membaca itu ternyata menurut studi daripada Harvard, bahwa pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Nah, dalam suatu konteks kita sebagai seorang entrepreneur, tidak boleh kita pernah menyia-nyiakan satupun peluang juga. Karena yang saya belajar bahwa peluang dan kesempatan itu hanya datang sekali. Dia nggak datang 2 kali. Dan kalau kita tidak menangkap peluang tersebut, kita akan terlena dan peluang tersebut akan diambil oleh orang lain yang akan menghasilkan pencapaian buat mereka tanpa memberikan kesempatan kepada kita. Jadi tataplah peluang tersebut, ambil kesempatannya, dan kerjakan sesungguh-sungguhnya dengan kerja keras. Kalau kita lihat proses itu tidak pernah ditentukan secara ansih, secara baku berapa lama, berapa bulan atau berapa tahun. Tapi proses itu berbanding lurus dengan effort kita atau dengan ikhtiar kita. Semakin kita berikhtiar, semakin serius kita melakukan sesuatu, semakin keras kita bekerja, semakin tinggi komitmen kita terhadap ikhtiar tersebut, proses itu akan semakin pendek. Kenapa? Karena kita
yang sekarang membatasi kita karena yang kita miliki, otak kita ini begitu sangat kaya ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan sesuatu dengan ikhtiar dan kita mendapat feedback daripada kegagalan-kegagalan kita, karena setiap ikhtiar itu nggak 100% sukses. Mungkin ikhtiar kita itu ada yang 50-50, ada yang 70-30, tapi pasti banyak gagalnya. Setiap kegagalan itu akan memberikan feedback kepada kita bahwa trial and tribulation atau trial and error. Jadi kalau kita mencoba ini gagal, ini akan memberikan signal kepada otak kita, oh lain kali jangan melakukan ini karena ini adalah hal yang mengakibatkan kegagalan kita. Jadi setiap kali kita mencoba itu akan memberikan feedback, pantulan-pantulan itu yang akan mengakibatkan berapa banyak proses atau berapa lama proses yang harus kita lalui. Nah, saya ingin sampaikan sebagai seorang entrepreneur, kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah, tidak pernah give up, tidak pernah menyerah, dan selalu berpikiran positif, optimis, konstruktif, tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang, tapi kalau ada orang kegagalan hatinya iba, tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang, tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah, dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya sudah share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Percaya. Percaya bahwa doa ibu itu adalah betul-betul jalan menuju kesuksesan.